Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mencoba memaparkan apa yang menjadi pertanyaan di pembahasan di slide. Jadi yang pertama, terjadi tumpahan bahan limbah B3 termasuk bahan limbah radiasi. Jadi proses pelaksanaannya adalah langkah-langkah penanganan tumpahan B3 yang diakibatkan oleh radiasi. Tumpahan B3 termasuk radiasi. Kemudian langkah pertama yaitu melakukan penanganan tumpahan sesuai SOP. Kemudian identifikasi dan penilaian bahaya, yaitu kita harus mengenali bahan-bahan atau limbah yang tumpah seperti kimia berbahaya, infeksius, sitotoksik, dan radioaktif. Kemudian catat volume, kemudian lokasi dan potensi penyebaran. Yang terakhir adalah pelaporan, segera komunikasikan insiden tumpahan ke atasan atau tim tanggap darurat internal Fasiankes. Selanjutnya persiapan spill kit dan APD. Pastikan spill kit yang berisi bahan penyerap dan alat pembersih siap digunakan, serta petugas menggunakan APD yang lengkap, tepat sesuai jenis bahayanya, misalnya sarung tangan, masker, kacamata, dan lain-lain. Kemudian penghentian sumber dan isolasi area. Jika aman dilakukan, hentikan sumber tumpahan dan isolasi area dengan memasang tanda bahaya untuk mencegah penyebaran. Selanjutnya adalah pembersihan tumpahan. Gunakan bahan penyerap dari spill kit untuk menahan dan membersihkan tumpahan. Masukkan semua bahan tumpahan termasuk bahan penyerap yang sudah terkontaminasi ke dalam kantong plastik pertama dari masing-masing jenis tumpahan. Kemudian kita mengumpulkan dan membuang limbah. Setelah pembersihan, lepaskan APD sesuai petunjuk dan masukkan ke dalam kantong plastik kedua. Buang kantong plastik berisi limbah infeksius ke tempat sampah infeksius dan limbah B3 ke ruang penyimpanan limbah B3 sesuai dengan petunjuk SOP. Kemudian berikutnya dokumentasi dan analisis. Dokumentasikan foto, video, atau apapun media yang bisa mendokumentasi itu. Kemudian proses penanganan tumpahan disatukan dalam satu file. Kemudian lanjut. Skenario pengolahan limbah medis, tidak ada pengolahan. Nah, jadi ini orang membahas skenario pengolahan yang tidak ada pengolahan. Istilahnya misalnya insinerator itu tidak ada di dalam satu Fasiankes untuk mengelola limbah padat. Tahap pertama adalah sebelum terjadi dampak serius itu kita harus menggunakan langkah pertama yaitu mitigasi, yaitu penyusunan SOP, pengelolaan limbah medis, edukasi tenaga kesehatan, identifikasi risiko, potensi penularan penyakit melalui jarum suntik bekas dan kontaminasi air tanah. Kondisi dan advokasi melibatkan dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan pengelola TPA. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan, menyusun rencana pengelolaan limbah dengan menggunakan autoclave, insinerator, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Intervensi, mengetahui jumlah limbah harian dan ketersediaan sarana, yaitu safety box, kantong limbah medis, dan pelatihan serta simulasi, yaitu melatih petugas dalam segregasi limbah. Lanjut. Tahap kedua, tahap bencana atau dampak mulai muncul bencana, yaitu masyarakat terkena risiko RHA atau Rapid Health Assessment.
menilai dampak kesehatan masyarakat di sekitar TPA, koordinasi lintas sektor, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, rumah sakit, dan aparat desa. Kemudian penerapan SOP darurat, segera hentikan pembuangan limbah medis ke TPA umum. Kesiapan teknologi sederhana, gunakan metode darurat, misalnya penguburan aman, dipit khusus sementara, komunikasi dan koordinasi, edukasi warga untuk tidak menyentuh atau memulung limbah medis tersebut. Kemudian tahap ketiga yaitu pasca bencana. Jadi ini setelah bencana. Setelah dampak terjadi dan situasi terkendali, pemantauan dan evaluasi, yaitu kita mengecek kasus infeksi baru di masyarakat akibat paparan limbah tersebut. Apakah ada atau tidak ada, kita harus laporkan. Kemudian inventarisasi kerusakan, menilai sarana limbah yang tidak tersedia atau rusak di rumah sakit. Kemudian pelaporan, yaitu membuat laporan resmi ke Dinas Kesehatan Lingkungan atau Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab kabupaten kota. Dan kemudian membuat MOU dengan pihak pengelola limbah berizin agar kejadian tidak terulang. Maksudnya di situ bekerja sama dengan pihak ketiga. Apabila memang tidak ada pengelolaan limbah yang tersedia di Fasiankes kami, maka dengan segera kami membuat kerjasama dengan pihak ketiga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, terima kasih.